Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gunawan. Kali ini kita akan share lagi video kelanjutan dari terapi pijat saraf. Sama seperti hal yang sebelumnya tadi saya katakan, dalam setiap pijatan itu kita harus menggunakan satu teknik posisi tangan, kedua jalur mana yang harus kita pijatkan. Jadi dia nggak asal-asalan. Saya kasih contoh satu hal. Posisi tangan kita kalau ingin buat pijat contohnya 5 orang, 10 orang, 15 orang per hari, itu cukup simpel. Sama seperti kalau kita menggerakkan jari seperti ini. Itu nggak akan terasa keju, nggak akan terasa pegel, nggak akan terasa capek seperti itu. Tapi kalau saya ngotot menggunakan ini, otomatis akan terasa capek. Walaupun baru pegang tangan saja. Nah, jadi gunakan tekniknya hanya remasan tangan. Bagaimana cara memperkuatnya nanti bisa juga dengan cara meremas sesuatu, contohnya buah atau apa aja, apel atau apa aja, atau bola tenis segala macam. Atau bisa juga latihan seperti ini, kita push up dengan posisi seperti ini. Itu pun untuk memperkuat darah dari jari kita. Oke, itu secara teknis posisi kita sebagai terapis. Yang kedua, pasien itu harus dipegang sesuai dengan jalur tubuhnya masing-masing. Jadi bukan karena tekniknya yang terbaik, tapi ada pola yang terbaik. Contoh begini, kalau saya memijat dengan cara seperti ini, tak satu pun jalur di tubuh pasien yang tersentuh. Nggak ada satupun titik akupuntur di tubuh pasien dan jalur-jalur pijatan yang akan terstimulasi. Tapi kalau digunakan seperti ini, contohnya dari telapak tangan dulu, saya selalu lakukan ini gunanya untuk merangsang titik-titik jalur-jalur pijat yang ada di jari. Setelah dilakukan seperti ini, lakukan beberapa kali seperti ini. Ini kebetulan pasien saya nih tinggal tangannya aja yang stroke, yang masih belum 100%. Nanti kita akan tunjukin perubahannya dari awal dia stroke seperti apa, sekarang sudah seperti apa di pertemuan kelima ini. Ini setiap jari ditarik seperti ini. Jadi yang tekanannya ada di jempol kita, bukan di bawahnya. Di bawah hanya sebagai tumpuan saja. Kita tarik seperti ini dan ini pasien akan merasa nyaman. Beda dengan kalau kita titik akupunturnya kita tekankan. Ini akan merasa kesakitan. Bisa dilihat ekspresinya. Nah, ini ya, terasa sakit ya. Oke. Tapi kalau kita menggunakan tekniknya seperti ini sangat nyaman. Jadi, yang pertama diremaskan seperti ini. Yang kedua ditarik seperti ini setiap jari. Yang ketiga, lakukan seperti ini. Ini posisi tangan selalu seperti ini. Jadi untuk pasien-pasien yang punya masalah dengan kondisi tangan, selalu lakukan seperti ini. Sudah selesai bagian otot jari-jari tangan, telapak tangan, lakukan teknik ini. Ini teknik menggunakan satu jari. Yang gerak ini, jadi tangan pasien yang beradu dengan telunjuk kita, bukan telunjuk kita yang bekerja. Jadi tubuh pasien digerak-gerakan begini, digoyang, dan biarkan jari kitanya yang diam, tapi akan bersinggungan langsung dengan jalur darah. Dan ini rasanya di pasien akan seperti tersetrum ya Mbak ya. Di jari-jari itu akan terasa seperti tersetrum, kayak kesemutan, kayak ya rasanya seperti tersetrum. Jadi piar-piar rasanya. Oke. Setelah lakuin itu, bagian atasnya kan nggak mungkin untuk kita lakukan seperti itu. Nah, dalam jalur pijat saraf, itu tubuh kita, begitu juga dengan tangan, dibagi menjadi 3 bagian. Satu bagian atas, kedua bagian tengah, ketiga bagian akhir, bagian jari. Setiap jalur itu, setiap bagian-bagian ini itu mempunyai jalur pijatan. Contohnya ini ada garis seperti ini. Ini namanya jalur otot. Ini otot ya.
Jangan sekali-kali kita melawan jalur seperti ini, karena ini akan sakit di pasien. Tapi kalau kita ikutin jalurnya ini akan terasa enak, terasa nyaman, walaupun sekuat apapun kita pijat. Ini jalur pertama, jalur otot. Yang kedua, ini saraf. Kalau saya tekankan di sini, ada teknik namanya teknik setengah lingkar seperti ini. Kalau kita tempelkan di sini, ini otomatis langsung di saraf. Saraf yang kenanya itu jari-jari kelingking atau jari manis. Kalau masih terasa menjadi satu bagian, si bagiannya cuma satu kayak ini masih bermasalah di daerah sini, masih terasa lemas, masih belum bisa digerakkan contohnya. Tapi kalau sudah muncul dua jari, dua ruas saraf, itu tak menandakan kalau dia udah mulai membaik. Terasa setrumannya? Ada ya? Nyetrum ya? Oke. Kelingking jari manis rasanya. Oke, seperti itu. Nah, jarinya kan. Terus gerak-gerakin coba. Bagus. Kepal, kuat-kuatnya, kepal sekuat-kuatnya. Bagus, buka lagi. Nah, ngangkatnya kan belum bagus ya. Nah, kita perbaiki ya. Oke. Ini otot, sini saraf. Ini jalur ketiga, jalur darah atau nadi yang kita sebut. Ini ada garis ke sini. Jangan ngikutin lewat dari batas garis ini. Di sini ada garis. Jangan sampai lewat garis ini. Jadi selalu ambilnya dari sini ke bawah. Karena kalau kita ambil dari sini, pasien kesakitan. Di sini pasien kesakitan. Di sini pasien kesakitan. Nah, kita ikutin dari bawah garis ini, tarik ke bawah. Jadi selalu ya, otot, saraf, jalur darah. Sekarang ini bagian hanya yang tersentuh bagian tengah sampai bagian jari. Bagaimana cara menyentuh yang ketiga? Ini kombinasikan dengan totok punggung. Di sini kita pijatkan dari sininya dulu untuk menentukan otot-otot yang berhubungan langsung dengan daerah tangan. Baru kita tarik seperti ini. Ini di pasien akan terasa kayak merinding. Ini kebetulan mbaknya tangannya sekarang udah tidak jatuh lagi, sudah nempel, sudah bagus. Di sini nggak ada lagi celah, hanya saja kurang keluar. Nanti bisa dibantu dengan jalan, dengan apapun. Nanti yang penting si jalur sini bisa ngangkat seperti ini. Oke, ini permasalahannya hanya tinggal sedikit saja. Beda dengan waktu pertama kali ketemu ya. Pertama ketemu tangan masih posisi begini, nekuk gini, nekuk ya, lemes. Terus kaki juga masih sama, belum bisa gerak leluasa. Sekarang ini perubahannya ya udah sangat banyak, tapi belum maksimal sampai 100%. Dan ini bisa kita upayakan sampai 100%. Sekali lagi saya jelaskan, bukan teknik ini yang terbaik, masih banyak teknik-teknik yang lain. Tapi untuk menambah hasanah pengetahuan kita tentang teknik terapi, ada baiknya teknik ini juga dipelajari. Jangan sampai teknik ini musnah begitu saja, karena setelah 10 tahun lebih saya menggunakan teknik ini, sangat banyak pasien yang terbantukan, baik keluhannya yang ringan-ringan saja ataupun yang berat seperti mbaknya ini, dari yang kanker, yang jantung, yang paru-paru, stroke. Itu alhamdulillah ke rumah saya sini tiap hari banyak keluhan seperti itu. Dan alhamdulillah juga bisa saya tangani dengan baik. Bisa juga pasiennya langsung merasakan perubahan-perubahan yang di setiap kali mereka datang. Jadi pelajari semuanya sebaik mungkin. Setelah itu kombinasikan atau diperhalus atau diperbaiki, modifikasi semampu kita. Insya Allah akan jadi teknik yang baru yang jauh lebih bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada hal yang dirasa kurang untuk dipahami, silakan jangan ragu-ragu untuk hubungi saya di jalur pribadi di WA. Nanti kita akan share bagaimana caranya. Contohnya mbaknya ini hanya keluhannya tangan nggak bisa ngangkat ya. Nah itu kita ada teknik juga namanya teknik 10 menit, di mana 10 menit kita tanganin tangannya itu bisa ngangkat. Tapi itu bukan untuk orang stroke.
Karena kalau orang stroke, sistemnya banyak hal yang terganggu di sini. Bukan hanya otot, tapi tulang juga menurun. Nah, ini udah alhamdulillah udah bisa lebih bagus. Sekarang kalau ngangkat udah bisa tinggi. Segitu? Segitu mentoknya ya. Sekarang luruskan, bisa? Usaha semulus mungkin. Nah, itu bagus nih. Oke. Ini ditekuk ke atas, begini. Terus lebih tinggi. Bagus. Nah, oke. Ini nanti latihan-latihannya saya kasih tahu nanti. Latihan yang harus dilakukan di rumah. Lakukan latihannya, insya Allah perubahannya akan jauh lebih baik lagi. Oke, mungkin hanya itu aja yang bisa kita share untuk kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.